Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Karena saya hari ini mata kuliahnya mengajarkan keperawatan anak dan materinya adalah tentang pemeriksaan frekuensi pernafasan dan pemeriksaan pseudomembran bullneck pada kasus difteri ya. Oke, saya akan menjelaskan karena kasus difteri. Masih loading ya. Saya akan menjelaskan tentang kasusnya dulu ya. Difteri merupakan penyakit infeksi akut yang terutama menyerang tonsil, faring, laring, hidung, dan ada kalanya menyerang selaput lendir atau kulit, serta kadang pula menyerang konjungtiva atau vagina. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri, yaitu Corynebacterium diphtheriae. Difteri adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak langsung, ya, atau droplet dari penderita. Nah, ini tanda gejalanya ya. Jadi tanda dan gejala dari difteri ini mengalami infeksi pada faring, laring, trakea, dan kombinasinya. Lalu muncul selaput putih berwarna putih keabu-abuan yang disebut dengan pseudomembran. Kadang juga ada hitam. Yang tidak mudah lepas pada tenggorokan, amandel, rongga mulut atau hidung. Lalu ada pembengkakan kelenjar limfa pada leher. Itu yang lebih dikenal dengan bullneck ya. Lalu demam yang tinggi, dia tidak lebih dari 38,5 derajat Celcius. Lalu ada mengeluarkan bunyi saat menarik nafas, stridor, dan mengalami kesulitan bernafas. Berikut gejalanya ya, tanda-tanda penyakit difteri. Jadi penyakit difteri ini sangat serius disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Dia lebih mudah menyebar dari batu, bersin, dari orang ke orang. Penyakit difteri ini sangat berbahaya karena dia mempengaruhi seluruh tenggorokan, memiliki serat seperti membran, lalu dia berwarna abu-abu, menimbulkan pseudomembran tadi ya. Dan juga dia merusak hati, susunan saraf, dan organ-organ vital. Nah, ini gejalanya sakit kepala, kelenjar bening, getah beningnya bengkak, kesulitan menelan, ada sakit tenggorokan, dia menggigil dan demam, lalu menggonggong batuk, terdapat membran keabu-abuan di tenggorokan yang sudah membran tadi. Lalu suara serak, dia kesulitan bernafas dan ada kelemahan otot. Kita lihat patofisiologinya. Bakteri Corynebacterium diphtheriae ini akan tumbuh di membran mukosa atau kulit yang mengalami aberasi dan kemudian bakteri akan mulai menghasilkan toksin. Toksin akan diserap ke dalam membran mukosa yang akan mengakibatkan kerusakan epitelium. Dan juga ada respon inflamasi superficial. Epitel yang cedera akan menempel pada fibrin, sel darah merah, dan putih. Sehingga dia membentuk pseudomembran tadi. Berwarna kelabu yang seringnya memang akan menutup tonsil, faring, atau laring. Membran mudah berdarah apabila dilakukan pengangkatan. Diikuti kelenjar getah bening regional di leher membesar, lalu kemudian akan muncul edema pada bagian leher yang mengakibatkan gangguan saluran nafas yang dikenal dengan bullneck. Bakteri ini akan terus menghasilkan toksin dan mengakibatkan toksik. Toksik ini racun ya. Lebih jauh lagi, salah satunya degenerasi parenkim, nekrosis pada jantung, hati, ginjal, dan kelenjar adrenal, dan juga menyebabkan kerusakan saraf yang berujung paralisis palatumol, otot-otot mata dan ekstremitas. Nah, ini kasusnya bisa terjadi berat, sedang, dan ringan. Kalau pada kasus berat, dia dapat terjadi pernafasan, kegagalan dalam pernafasan, penurunan kesadaran, stupor, koma, bahkan kematian bisa terjadi dalam 1 minggu sampai 10 hari. Nah, kalau pada kasusnya terjadi kasus sedang, penyembuhan terjadi berangsur dan bisa tapi disertai penyulit ya, miokarditis dan neuritis. Tapi pada kasus ringan, membran akan terlepas dalam 7 sampai 10 hari dan biasanya terjadi penyembuhan sempurna. Nah, ini pemeriksaan pseudomembran ya atau bullneck tadi. Ketika bakteri Corynebacterium diphtheriae masuk, dalam 1 sampai 2 hari timbul membran yang tampak kotor dan berwarna putih keabu-abuan. Nah, ini bisa nampak ya pada gambar ya. Membran yang berwarna putih yang menutup tonsil dan dinding faring. Ini pada tonsil dan faring bagian posterior ya. Lalu meluas ke ufula dan palatumol atau ke bawah, bagian bawahnya lagi ya.
kelarin, dan trakea yang dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas. Lalu dapat terjadi limfadenitis cervicalis dan submandibular. Nah, bila limfadenitis terjadi bersamaan, lalu terjadi pembengkakan, edema pada jaringan lunak leher yang luas, maka timbullah bullneck. Nah, ini gambarnya yang bisa kalian lihat ya. Dia pada tenggorokan ini ada lesi khas, ya, membran asimetrik, keabu-abuan dikelilingi oleh daerah yang inflamasi. Ini terjadi inflamasi ya. Kalau kita inspeksi, kita lihat observasi pada mulutnya, oh terjadi ada membran. Inilah yang disebut membran. Lalu kita lihat gejala fisik yang terakhir kemudian melahirkan istilah bullneck. Nah, leher yang membengkak, jadi istilahnya bullneck ini adalah kalau kita artikan secara langsung, neck ini leher, bull ini banteng. Jadi tampak leher yang membengkak, ya seperti leher banteng. Nih pada gambarnya bisa dilihat. Pada awalnya timbul pseudomembran, lalu terjadi limfadenitis, ya, mengakibatkan edema, ya, pada leher, lalu timbullah bullneck inilah. Bullneck yang diakibatkan difteri dapat dipastikan dengan terlihatnya tadi pseudomembran yang berwarna putih keabuan di tonsil dan pada dinding faring. Diagnosis difteri ditegakkan berdasarkan gejala klinik dan lab, yaitu dengan swab tenggorok, kultur, atau PCR. Nah, ini gambaran ilustrasi untuk difteri ya. Kuman ini berbentuk gram negatif, dia bergerak, tidak bersimpai, dan tidak berspora, tetapi memiliki fimbria. Nah, ini masuk ke kita pemeriksaan frekuensi pernafasan. Tekniknya, pemeriksaan frekuensi pernafasan pada anak. Nih, kalau tekniknya ya, kita berbeda nih, kalau agak berbeda ya, pemeriksaan frekuensi pernafasan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa kita lihat, karena pasiennya kooperatif. Tapi kalau pasien bayi atau anak, ini ada tekniknya. Dengan cara mendengarkan, lihat, dan rasakan. Nih, kayak mana mendengarkan? Kalau kita dengarkan, letakkan telinga di sebelah mulut dan hidung bayi. Dan dengarkanlah suara nafasnya, akan terdengar suara nafas yang halus dan tidak ada bunyi grok atau ngit. Ya, ini pada kasus pasien yang atau anak yang normal ya. Kita tahu pasien itu frekuensi nafasnya normal atau tidak, berarti kita harus tahu nih suaranya tuh yang normal atau tidak. Lalu lihat, posisikan diri Anda dalam keadaan berdiri atau duduk hingga mata Anda sejajar dengan dada bayi. Berarti ketika kalian melihat dadanya itu, jadi posisinya berdiri atau duduk, mata itu sejajar dengan dada. Lalu perhatikan gerakan naik turun pernafasan dadanya pada saat inspirasi, ekspirasi. Pada kondisi nafas bayi normal, tidak ada tarikan dinding dada yang berlebihan. Nah, ini ya, tahu normal tidak normalnya, kita harus tahu dulu normalnya. Ya, kalau sudah tahu normal, di luar dari normal berarti tidak normal. Lalu rasakan, letakkan pipi Anda di sebelah mulut dan lubang hidung. Ya, lalu kemudian rasakan nafasnya pada kulit. Pastikan tidak ada getaran saat anak bayi menghirup dan menghembuskan nafas. Getaran tersebut dapat menjadi penanda adanya lendir pada saluran nafas. Ini ya cara kita teknik pemeriksaan frekuensi pernafasan pada anak. Nah, kita juga harus tahu nih frekuensi nafas normal menurut usia pada anak. Ya, tahu tidak normalnya, kita harus tahu frekuensinya dalam 1 menit yang normalnya. Harus dihafalkan ya. Kita lihat usianya. Kalau umur neonatus ya, anak baru lahir, bayi baru lahir sampai dengan umur 1 bulan itu frekuensinya 30-60 kali per menit. 1-6 bulan 30-50 kali per menit ya. 6-12 bulan 1 tahun ya, 24-46 kali dalam 1 menit ya. 1-4 tahun 20-30 kali per menit. 4-6 tahun 20-25 kali per menit. 6-12 tahun 16-20 kali per menit, lebih dari 12 tahun 12-20 kali per menit. Pemeriksaan frekuensi pernafasan sangat penting ya, dilakukan memang mengingat manifestasi klinis difteri ini, dia selain menyerang lokasi di kulit, infeksi mukokutaneus pada tempat lain, dan beberapa jenis difteri ini juga menyerang saluran nafas. Makanya di sini pentingnya kita pemeriksaan frekuensi pernafasan. Nah, masuk ke tata laksana difteri ya. Yang pertama ini secara umum ya. Jadi harus diisolasi. Karena dia menular ya dari pasiennya melalui droplet ya. Jadi memang atau kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi difteri. Secara umum harus diisolasi sampai
masa akut terlampaui ya, dan biarkan hapusan tenggorok negatif 2 kali. Dengan cara swab tenggorok tadi ya, kalau memang negatif 2 kali berturut-turut, berarti isolasinya masanya selesai. Pada umumnya pasien tetap diisolasi sampai 2-3 minggu, lalu istirahat di baring selama lebih kurang 2-3 minggu. Pemberian cairan serta diet yang adekuat ya, khusus pada difteri lari dijaga agar nafas tetap bebas serta dijaga kelembapan udara dengan menggunakan humidifier. Kedua, tata laksananya dengan pemberian antitoksin ya, yaitu dengan pemberian ADS, anti difteri serum. Ya, loh sudah ini ya. Lalu pemberian kortikosteroid, antibiotik ya. Lalu pengobatan kontak dilakukan, lalu pengobatan karier. Oke, itu tata laksananya untuk difteri. Oke, untuk materinya Mas. Oke, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke ini soal UKOM. Teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan terkait opsi. Oke, Ibu mungkin langsung aja ke soal ya. Oke, memang itulah yang dicari ya. Iya, Langsung ke Ibu. soal UKOM-nya ya. Oke, langsung ya. Baiklah, kita langsung bahas soal kasus ya. Yang lain bagaimana teman-teman? Sebentar, belum tampil ya. Bisa frekuensi. Sebentar ya. Jadi situ ya. Bentar dulu. Bentar ya Mas, saya buka dulu. Ternyata dia tertutup. Iya betul sekali Bu. Ada. Tapi untuk opsi D dan B itu rada sering tapi selangsung. Jadi tapi kalau saya perhatikan tidak semua paling banyak. Oke, kita bisa langsung masuk ke pembahasan. Itu Regina silakan. Baik, apakah sudah tampil? Sudah, Ibu. Oke, kita langsung ya. Ya. Soal pertama, silakan. Teman-teman ya, 1 menit dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sudah 1 menit. Saya buka ya kalau chat. Banyak yang jawab C nih, Bu. Berarti sudah pada pinter semua ya. Iya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan untuk soal ini sebelum Ibu dosen menjelaskan? Atau langsung Bu Tata langsung Menjelaskan ya. ya. Oke, inilah sebenarnya pentingnya ada materi dulu ya. Karena dari materi itu akan menjelaskan. Nah, itulah memang alangkah baiknya belajar dulu. Jangan langsung ke soal ya. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Betul, jawabannya adalah C ya. Memang pada kasus difteri ini kan pasiennya mengalami sukar bernafas. Data yang perlu dikaji adalah pola nafas. Pola nafas itu meliputi irama pernafasan, penggunaan otot-otot bantu nafas, suara nafas, dan frekuensi nafas. Memang dikatakan pada kasus pertama kan memang dia sukar bernafas. Tapi pada pengkajian, dia tidak menampilkan berapa frekuensi pernafasannya. Di sini suhu dikatakan ya memang pasien demam, lalu hasil pengkajian demikian. Tapi pada hasil pengkajian memang tidak ada
pola nafas. Termasuk di sini adalah frekuensi nafas. Oke? Oke, terima kasih Bu Tata atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau kurang jelas terkait soal ini atau lanjut ke soal berikutnya. Sudah cukup jelas. Lanjut Bu. Oke, mungkin baru hari pertama ya Iya. pada ini. Masih malu-malu Bu. Iya betul. Kita lanjut ya, siap Iya. ya. Ya, saya timer ya. Ibu Regina ada tips nggak Bu? Ini kan soal anak. 1 menit dari sekarang ya teman-teman. Oke. Lihat dari atau cara cepat ngerjain. Recording in Oke teman-teman, waktunya sudah 1 menit. Saya buka kolom chat ya. 1, 2, 3. Variasi nih Bu. Jawabannya Bu. Ada yang B, C, D, E. Variasi nih Bu. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan untuk soal ini? Atau Ibu Tata langsung mau menjelaskan? Oh ini Ibu Raise hand. ini Kak Nikomang Nikomang Triayu. Triayu. Kak, boleh buka mute-nya? Ya, makasih Kak. Ya. Maaf sebelumnya di sini aku off cam ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi aku Nikomang dari Akper Bina Insan di Jakarta Utara. Jadi di sini pertanyaannya tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut untuk meningkatkan pengisian pada segmen paru sehingga ventilasi maksimal. Nah, menurut aku itu jawabannya yaitu pemeriksaan pseudomembran dan bullneck. Kenapa? Karena di sini anaknya sakit menelan dan tidak mau makan. Lalu anaknya gelisah dan anaknya susah bernafas. Kalau misalkan untuk itu misalkan bisa kita lihat karena keluhannya sesak nafas. Jadi kita bisa cek dulu apakah ada pembengkakan di sekitar lehernya atau di dalam mukosanya ada tanda-tanda pseudomembran. Karena untuk yang jawaban yang lainnya, karena di soal itu udah ada pengaturan posisi semifowler dan tindakan kolaboratif yaitu pemberian oksigen. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Ya, Kak kembali. Nikomang atas penjelasannya. Gimana nih Bu? Bu Tata. Atau teman-teman ada yang mau menjelaskan lagi nih teman-teman? Coba deh, yang Ayo. lain deh. Boleh didiskusikan. Ayo teman-teman. Siapa lagi nih yang Ayo berani? semangat. Masih malu kayaknya. Apa takut kali ya? Hari pertama Ibu. Iya. Ayo. Ayo. Mungkin pada malu ya Bu. Iya, pada takut. Enggak diapa-apain kok. Nilai enggak turun, tenang. Enggak mempengaruhi nilai di kampus ya. Kan sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Heeh. Se Indonesia ya Mas ya. Jadi Iya Ibu. salam kenal juga ini. Ya, mungkin Ibu langsung menjelaskan ya Bu ya. Oke, langsung ya.
Jadi kadang-kadang di soal itu jelas pada datanya, tapi yang paling penting adalah apa yang ditanyakan. Di sini kan dilihat tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut untuk meningkatkan pengisian pada segmen paru sehingga ventilasi maksimal. Jadi kita itu melihat tujuan dari tindakan. Karena tujuannya adalah meningkatkan pengisian pada segmen paru. Kira-kira dari 5 ini yang paling tepat adalah C, karena tujuannya adalah tujuan dari pengaturan posisi semipolar ya adalah meningkatkan pengisian pada segmen paru sehingga ventilasi berjalan maksimal. Memang ketika kita baca soal jangan terkecoh. Ya, ini terkecoh dengan soal dari data sepanjang itu, tapi sebenarnya inti dari pertanyaannya adalah tujuan dari tindakan. Ya kan? Kalau pemeriksaan hanya sekedar pemeriksaan, bukan untuk tujuannya adalah meningkatkan pengisian. Kalau pemeriksaan ini untuk menegakkan diagnosis, ya, benar positif, apakah benar negatif, apakah benar penyakitnya demikian, ya, untuk menentukan aspeknya, ya, diagnosis keperawatannya seperti apa, lalu tindakan. Tapi pengertiannya bukan untuk meningkatkan pengisian. Kalau tindakan kolaboratif kan memang kita sudah menjalankannya dengan pemberian oksigen, ya, itu bukan tindakan keperawatan dan tujuannya bukan untuk meningkatkan pengisian pada segmen paru, ya. Kalau pemberian oksigen kan untuk memenuhi keadekuatan oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Yang paling tepat, yang paling benar adalah pengaturan posisi semifouler karena tujuannya untuk meningkatkan pengisian pada segmen paru sehingga ventilasi berjalan maksimal. Oke? Oke, gimana teman-teman? Atau mau ditanyain lagi untuk pembahasan ini? Nggak paham. Paham ya? Kadang-kadang begini Mas, Ya. ini soalnya pertanyaan intinya kadang-kadang pernah saya berikan saran pada mahasiswa saya Ya. dengan 180 soal, kadang-kadang mereka fokus, oh pertanyaannya ini, karena kadang-kadang dia baca intinya dulu dari soal, baru dia data. Nah ini karena kita terkecoh dengan data yang lengkap, ternyata ditanyakannya segitu gitu, padahal nanyain tentang posisi saja gitu ya. Jadi terkecoh, jadi memang harus fokus ya, satu soal 1 menit selama 180 menit. Oke, lanjut ke soal ketiga ya, saya timer ya. Ya, ntar ya, soal nomor 3. Oke. Kolom chat saya matiin, saya mulai ya timernya. Tinggal 30 detik berjalan ya teman-teman. Tidak usah buru-buru, asal yakin dengan jawaban sendiri ya. Oke. 15 detik lagi tersisa. Oke, mantap ya, keren-keren. Untuk soal nomor 3 berarti variatif tadi. Dan nomor 1, 2, 3 variatif, keren banget. Oke, silakan teman-teman. Oke, 1 menit ya. Saya buka kolom chat. Silakan teman-teman. Oke, C. Mayoritas menjawab E deh, Bu. Tapi ada sebagian yang menjawab C. Ini Kak Bagas tadi saya lihat sudah nyalakan mikrofon. Bagaimana Kak Bagas? Silakan Kak Bagas. Kembali Kak. Gimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan untuk soal ini? Malu-malu kita belajar bersama-sama. Salah itu wajar. Jadi kalau misalkan salah itu biasanya kalau satu nanti jawabannya ya soal yang mirip-mirip ini kan. Ya teman-teman. Takut salah gitu. Jadi kalau misalkan salah. Ya, kasus Santi Aziz. Boleh dibuka mic-nya? Ya, perkenalkan nama saya Susanti dari Kendari. Ya, salam kenal. Ya, dari soal yang di atas yang saya tangkap yaitu
Kan di sini pertanyaannya adalah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Jawaban saya itu pemberian kompres air dingin pada lengan area bekas suntikan, karena dari opsi di atas itu bukan merupakan tindakan keperawatan. Hanya itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Susanti Aziz. Ada lagi teman-teman yang bisa menjelaskan? Ayo, nggak usah malu-malu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Fereda. Siap di-upload. Keren. Oke, selanjutnya Sama, Kak Kak. Pusnawati. Selanjutnya silakan Kak. Dengar mikrofon. Oke Bu, boleh Bu dijelaskan Bu? Mungkin pada malu nih Bu. Oke. Udah bagus sekali ya. Dari Ya. Poltekkes mana tadi? Tadi di mana ya? Saya lupa juga nih Bu. Pokoknya dari Mbak Santi ya. Dari mana Kak? Poltekkes Kendari. Poltekkes Kendari Bu. Oke, langsung ya. Betul, Susanti ya. Jadi memang dilihat dari jawaban semuanya ini, tindakan keperawatan. Jangan kita mengambil tindakan dari tim medis lain ya. Jadi tindakan keperawatan, tindakan kita sebagai seorang perawat. Kalau memang terjadi kejadian demikian, ya ada KIPI, ya tugas dari tindakan keperawatan adalah memberikan kompres. Jangan memberikan paracetamol, ya. Kolaboratif itu nanti, ya intervensi biasanya yang ketiga atau keempat. Yang pertama, tindakan intervensi keperawatan yang tepat adalah benar memberikan kompres air dingin. Jadi reaksi yang dapat terjadi segera setelah vaksinasi DPT antara lain demam tinggi, rewel, ya di tempat suntikan timbul kemerahan, nyeri dan pembengkakan yang hilang dalam 2 hari akan hilang. Nah, anjuran yang dilakukan ya apabila ada KIPI DPT. KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi, ya pasca DPT. Pertama, memberikan minuman lebih banyak, ASI atau air buah, ya. Lalu bekas suntikan nyeri dapat dikompres air dingin. Jadi ini tindakan keperawatan yang utama. Lalu memang kolaboratifnya itu jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berbadan. Jika reaksi berat dan menetap, bawalah bayi atau anak ke dokter atau rumah sakit terdekat. Oke. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa diterima untuk penjelasannya? Oke, jelas Bu, artinya Bu. Oke, Bisa next ke baik. soal berikutnya ya. Oke, siap ya. Oke. Silakan Ibu. Langsung masuk ke pembahasannya. Kalau gitu saya matikan lagi ya chatnya. Saya mulai. Ayo fokus, jangan terburu-buru dengan waktu yang dikasih ya teman-teman. Ini cuma latihan. Tiga 30 detik berjalan teman-teman. Waktunya. Lima 15 detik lagi teman-teman. Oke, waktunya sudah 1 menit. Saya buka kolom chat ya teman-teman. Kak Dinda langsung menjawab nih. Yo. BABE. BC. Bervariasi nih Bu. Ya. Ya Bu. Belum satu kata. Nanti kalau udah bimbel dia satu kata. Ayo teman-teman, mungkin ada yang bisa menjelaskan nih untuk soal ini. Tidak apa-apa salah. Tidak diomeli Ibu ya. Iya. Ayo siapa yang berani
menjelaskan. Bisa raise hand ya, teman-teman. Nggak perlu ragu, kalau ada pendapat silahkan. Masih pada malu nih. Mungkin ya. Oke, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan aja. Oke, baiklah. Ya. Di sini intinya, di soal ini, bagaimana urutan dari tindakan keperawatan ya. Jadi memang di beberapa soal ada yang menjelaskan, ada tipenya, dia bagaimana mengurutkan dari tindakan keperawatan. Jadi memang kalian harus menghafalkan tindakan keperawatan tersebut step by step. Nah, jangan hanya sekedar menghafal secara praktek ya, tapi harus secara teori. Jadi tahu sudah ini ngapain ya. Jadi kita tahu jawabannya, tindakan selanjutnya apa gitu ya. Oke, kita langsung ya. Oke, udah nampak ya. Jadi kuncinya B. Kita lihat nih prosedur pengambilan spesimen. Jadi setelah menyiapkan media amis dan swab steril, ketika melakukan swab tenggorok ya, yang disiapkan adalah media amis ya. Setelah menuliskan identitas penderita, ya kita harus lengkap nih menuliskan penderita yang akan diambil spesimen dari nama, umur, jenis kelamin, tanggal, dan jam pengambilannya ya. Lalu setelah siap medianya, posisi petugas harus di samping kanan ya. Jangan sampai kita langsung kirim, orang spesimennya aja belum diambil. Jangan sampai kita juga jawabannya yang A ya. Nah, jadi di sini lebih persiapan ke petugas. Setelah alatnya siap, sudah menuliskan identitas, adalah persiapan perawat. Setelah persiapan petugas atau perawat, baru persiapan pasien. Ingat urutannya ya. Jadi kita lihat nih prosedurnya. Posisi petugas mengambil berada di samping kanan penderita, lalu penderita dipersilahkan duduk dengan sandaran atau kepalanya ditengadahkan ya. Lalu jika penderita di tempat tidur, penderita diminta terlentang dan meminta membuka mulut dan mengatakan A ya. Buka swab dari pembungkusnya, dengan spatula kita tekan pangkal lidah, lalu usap swab pada daerah faring dan tonsil kanan kiri. Apabila terdapat membrana putih keabuan di sekitar daerah tersebut, dengan menekan agak kuat, tidak apa-apa sampai berdarah ya, karena memang dia cenderung mudah berdarah ya. Lalu buka tutup media amis, masukkan segera swab harus terendam dalam media ya, lalu tutup rapat. Masukkan media amis dalam spesimen karier dan kirim segera ke lab pemeriksa. Jangan lupa disertai form list kasus, difteri individu, dan form lab-nya. Jadi memang jawabannya adalah B. Hore, siapa ini yang betul? Siapa nih yang betul nih? Selamat ya. Selamat ya. Cuma sedikit Ibu kayaknya Bu yang jawab B. Jadi ada gambaran nih, apa saja nih modal kalau mau yang dihafalkan nih. Jadi perasa tindakan pesan Ibu memang harus dihafalkan step by step. Terkadang gini Mas, kita antara teori berbeda sama di rumah sakit prakteknya. Jangan juga kalian bayangkan ketika kalian praktek. Kadang-kadang kan kalau kita praktek itu agak fleksibel Mas, nggak sesuai dengan teori di buku. Tapi soal hukum adalah yang terjadi pada teori. Jangan diingat-ingat, ketika saya praktek ini langsung gini. Enggak, kadang-kadang tidak semua perawat yang praktek itu dia melakukan sesuai dengan teori. Gitu. Jangan mengandalkan ketika praktek, kok suster ini langsung kayak gini. Bukan. Karena tidak semua perawat memang tidak sesuai dengan SOP secara step by step. Dan soal hukum itu sesuai dengan teori. Gitu. Sesuai SOP ya. Ya, teman-teman. Ngerti ya? Ngerti nih Ibu kayak Ibu. Ngerti dengan anggukan ya tanpa suara. Gitu. Oke, soal terakhir ya Bu ya? Soal kelima. Ya, soal kelima ya. Siap ya. Ya, siap. 1 menit dari sekarang ya teman-teman. Saya mulai. Yo, percaya diri, jangan sampai salah lagi ya. Soal terakhir ini.
Oke, teman-teman, waktunya sudah 1 menit. Saya buka ya kolom chat. Ayo, siapa tadi tuh yang dapat contekan tuh? B, D. Ayo percaya diri teman-teman. C, B, C. B. Kerahasiaan. B. Ya, teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ayo, dari teman-teman dulu coba ayo. Ayo, Kak Susanti lagi nih. Ayo, Kak Susanti boleh mic-nya dibuka. Ya, makasih kesempatan Ya. kepada saya. Yang dari soal yang di atas yang saya tangkap, apakah prinsip etik pada kasus di atas yang dimana perawat tidak bisa menjelaskan kondisi anak atau menjaga privasi klien. Jawaban saya itu confidentiality, yang dimana kerahasiaan berkaitan dengan informasi klien harus dijaga kecuali dalam keperluan pengobatan, upaya peningkatan kesehatan atau permintaan dari pengadilan. Itu saja, saya kembalikan. Terima kasih Kak Susanti untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab lagi? Yang bisa menjelaskan lagi? Ayo dong, pendapat yang lain. Ayo, ayo. Ayo, masih Kak Susanti terus tadi nih. Ayo, teman-teman. Ya, mungkin Ibu langsung dijelaskan saya, Bu. Oke, baik ya. Untuk jawabannya benar, jempol buat Kak Susanti ya. Juga jempol yang memang menjawab sama ya, yang tidak Jempol berani 2, Bu. menyampaikan ataupun iya, jempol 2. Nanti kalau jempol 2 sudah lulus Ukom dong, nah jempolnya 2 itu baru ya. Iya. Oke, ini baru masa pelatihan. Oke, langsung ya jawab ya. Benar. Ya, kunci jawabannya adalah B. Jadi prinsip confidentiality ini menekankan bahwa informasi tentang klien haruslah jaga kerahasiaannya ya. Dokumentasi dan informasi tentang kondisi kesehatan klien hanya bisa digunakan untuk keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Ini sebenarnya buat pelajaran juga ya. Buat pelajaran juga, terkadang ini sepele. Tapi ketika kita di rumah sakit, itu harus tetap benar-benar dijaga kerahasiaannya ya. Nah, kalau prinsip pada soal ini, sebenarnya pada dasarnya kita tuh harus tahu aja pengertian dari masing-masing prinsip etik. Mau materinya apa saja, kalau prinsip etiknya kita tahu nih pengertian masing-masing, kita tahu. Kayak manapun soal itu dibolak-balik ya. Nah, ini khusus untuk perawatan anak, intinya adalah kita harus menjaga privasi pasien atau anak. Nah, yang benar adalah benar B. Ya, mau soalnya apapun, GADAR, KMB, kalau memang tentang prinsip etik ya sama aja. Sebenarnya kita harus tahu nih pengertian dari masing-masing itu. Mau soalnya bagaimanapun ya, mau di datanya diruwetkan ya, tapi kalau memang tahu artinya tetap tahu. Oke, kita lihat yang pengertian prinsip yang lain nih. Bukan hanya confident. Kita lihat nih, beneficence. Nah, kalau beneficence ini berbuat baik. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kejahatan. Ini beneficence. Kalau non-malfeasance ini tidak merugikan. Prinsip ini berarti segala tindakan yang dilakukan pada klien tidak menimbulkan bahaya atau cedera secara fisik dan psikologi. Fidelity, menepati janji. Jadi perawat menepati janji dan menghargai komitmen. Ya, jadi di sini ketika ada pertanyaan nih, intinya perawat ini misalnya melakukan perjanjian nih dengan pasien. Nah, ini harus ditepati. Prinsipnya adalah fidelity. Nah, yang keempat akuntabilitas. Berarti perawat harus bertanggung jawab dan menjalankan asuhan sesuai SOP atau standar profesional. Nah, ini akuntabilitasnya, akuntabilitas. Lalu yang terakhir veracity. Ini diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan, perawat atau petugas ya, untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien, untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Ya, itu namanya veracity, kebenaran ya. Jadi prinsip, kalau kita ngomong prinsip etik, berarti kita harus tahu nih prinsip ini pengertiannya masing-masing. Jadi setelah kita tahu nih pengertian masing-masing, mau soalnya bagaimanapun, tapi maksud dari soal seperti ini, nah itulah harus tahu
pengertiannya. Jadi memang harus menghafal ya dan memahami. Jadi mau soalnya bagaimanapun, mau kompetensi mata kuliah apa, kalau soalnya tentang prinsip etik ataupun yang lainnya, kita harus hafal dulu secara teori. Ya, oke? Oke, teman-teman. Gimana? Tadi soalnya benar berapa nih dan salah berapa nih, coba jujur. Gak apa-apa, Mas. Masih pemanasan hari pertama. Ya, Ibu. Bener 4, alhamdulillah. Wah, bener 5, Kak Dewi nih. Bener 5, bener 4, Kak. Bener 3, salah satu. Salah satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga nanti pas ujian tidak salah ya sama sekali. Iya, jangan terkecoh ya sama soal. Iya. Yang penting saran-sarannya tadi silakan diikuti ya. Lalu jangan terkecoh sama soal yang memang tidak mengungkapkan pendapat, mungkin malu-malu, besok-besok mulai lebih ini vokal Iya. biar lebih diskusinya lebih hidup ya. Speak up ya semuanya. Oke, link absen sudah saya taruh ya di kolom chat ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Atau ada diskusi lagi? Oke, siap. Terima kasih Pak Awaludin. Terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya. Keren banget Pak. Bagaimana teman-teman? Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan terkait opsi yang dipilih, yang teman-teman pilih opsi D atau E. Oke, kalau kadang-kadang memang soal yang diberikan ini terlihat simpel ya. Soal kadang-kadang juga soalnya simpel, tapi ketika 180 soal ini enggak fokus, jadi ambiar. Ya, memang mungkin perharinya 5 soal. Nanti yang membuktikan ada ketika kita memang TO 180 soal. Yang membuktikan ketahanan kita, kefokusan kita terhadap soal tersebut. Bertahan nggak 1 menit 1 soal 180 menit. Atau memang sudah ambiar, langsung yang mana yang kelihatan benar aja, tapi nggak dianalisis gitu ya. Jadi memang bagaimana ketahanan dari mata, pikiran, ya, konsentrasi, fokus 180 soal sampai ke tahap akhir. Tidak untuk belajar ini aja ya, kesehatan ya, tapi belajar membaca juga ya, membaca cepat gitu ya. Iya, membaca cepat, memahami, menganalisis, dan tetap fokus. Tetap waras pikirannya. Iya, betul. Karena kalau nggak fokus, soal simpel pun anggap nanti ini kayak tadi kan, padahal nanya kan cuma fungsi dari tindakan, tapi salah gitu. Nah di situ sebenarnya lebih ke pertanyaan intinya apa gitu. Walaupun di datanya seperti itu, tapi yang ditanyakan adalah fokus pada soal apa yang ditanyakan. Banyak yang keliru ya Bu ya. Iya, ini nggak apa-apa selama bimbingan ya Mas ya. Iya. Bisa lah biasa. Asal jangan pas lagi ini aja ya Bu ya, ujiannya ya Bu. Iya. Jangan juga disia-siakan Mas ya, mentang-mentang Zoom jadi nggak konsen. Nah, itu lebih sayang lagi. Iya. Mentang-mentang ada videonya. Iya. Malah padahal tidur. saat live ini lah lebih baik. Jangan sampai guling, namanya belajar walaupun online kan tetap duduk ya, manis, kertas siap. Jadi memang konsentrasi. Ya, walaupun hanya sekedar latihan. Jangan disia-siakan. Oke, teman-teman. Ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita akhiri untuk malam ini. Terima kasih Bu. Mantap, keren ya teman-teman ya. Kak Nikomang nih. Boleh? Iya Kak, halo. Ya, halo. Ya, jadi maaf Bu Tata, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya, jadi Bu, tadi di materi di awal, itu kan kita nanti untuk pengecekan itu kan bisa, untuk merasakan itu kan bisa melalui pipi didekatkan ke mulut dan hidung. Nah, sedangkan penyakit difteri ini bisa tertular karena droplet. Lalu bagaimana cara kita untuk merasakan atau pemeriksaan yang itu bisa kita lakukan tanpa terkena droplet, Bu? Terima kasih. Oke, baik ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang tadi ketika saya sampaikan tentang pemeriksaan frekuensi pernafasan ya. Jadi pada pemeriksaan ini kan
teknik ini bisa dilakukan untuk pemeriksaan frekuensi nafas yang normal, ya, begitu caranya. Jadi memang pada teori ini saya menampilkan slide teknik pemeriksaan ini adalah untuk teknik pemeriksaan pada nafas normal. Caranya seperti ini tekniknya. Tapi ketika kita mengenai kasus difteri, ini agak jaga jarak. Ini bukan teknik yang tepat untuk frekuensi pernafasan pada difteri karena memang dia bisa melalui droplet. Yang paling tepat kita hanya pada poin lihat, ya, karena ini berbeda kita tekniknya melihat pada pasien dewasa, bisa kita lihat dari jauh, gitu. Bisa kita ngecek sambil kayak kita pegang nadi, tapi ternyata kita lihat nafas, gitu ya. Karena kalau kita sama orang dewasa ini kan hati-hati ya kalau periksa nafas. Nah, di sini untuk kasus difteri yang paling tepat adalah cukup melihat, ya, karena kalau mendengar rasakan kita kontak dekat, sedangkan pada kasus ini kita harus menjaga jarak, ya. Kalau memang pada kasusnya pasien ini difteri, teknik pemeriksaannya hanya cukup dengan melihat, dengan memposisikan kita sejajar, mata perawat atau petugas sejajar pada dada bayi, ya. Walaupun keadaan berdiri kita lihat agak sedikit sejajar. Karena apa? Kita mau lihat pergerakan naik turun pernafasan dadanya. Karena tubuh bayi anak itu kan kecil ya, jadi kita harus lebih fokus, bisa sambil duduk ya, kita benar lihat pada saat dia inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau kasusnya difteri cukup pada poin lihat, dan saya tampilkan di sini teknik pemeriksaan frekuensi pernafasan pada nafas pasien normal. Tekniknya seperti ini, sama seperti saya menampilkan slide bagaimana kita tahu frekuensi nafas normal yang pada anak yang bayi atau anak yang normal. Setelah kita tahu nilai normal, berarti kita tahu nih di luar dari normal adalah nafasnya tidak normal. Oke? Bagaimana? Gimana nih, Kak Nikomang? Ya, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya, sangat luar biasa. Sama-sama nih. Ayo teman-teman, ada lagi nggak pertanyaannya nih? Tidak nanya nyesel loh. Nggak bisa tidur nanti ya. Iya. Kenapa tadi nggak nanya gitu ya? Malah nanti overthinking. Ayo teman-teman. Sudah? Oke deh. Kalau gitu. Kita akhiri ya Ibu ya. Untuk malam ini ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata atau salah ucap. Mohon dimaafkan. Ya teman-teman. Ya. Ya, salam juga dari Ibu dari Kota Palembang. Ya, kata empek-empek ya. Wah, pantas nih pakai ini ya nih. Jembatan ini nih backgroundnya. Oh. Kurang lebih sama lah ya. Mirip ya. Iya. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat tidur. Dan selamat beristirahat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Bu tetap Tata. semangat. Sama.